Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah materi, yakni tentang sejarah kerajaan Mughal di India. Sebelum memulai, alangkah baiknya jika teman-teman mensupport saya terlebih dahulu dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini, serta berikan saya like jika teman-teman suka dengan video ini. Bab 1. Berdirinya Kerajaan Mughal tahun 1526 sampai 1556. Pada awalnya, kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur atau kerap disapa Sultan Babur. Beliau mendirikan kerajaan ini saat masih muda. Sultan Babur adalah cucu dari Syekh Mirza dari Timur Teng. Selama beliau memimpin, beliau melakukan beberapa misi perluasan wilayah kerajaan Mughal sampai ke daerah Samarkand, Kabul, Afghanistan, dan juga India. Keberhasilan dari Sultan Babur ini menjadi titik utama dari lahirnya kerajaan Mughal. Selama beliau memimpin, Sultan Babur fokus kepada penataan negara untuk membangun sistem kepemerintahannya. Pada masa ini, muncul para sufi, penulis, dan pujangga yang melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan dakwah Islam. Sultan Babur sendiri wafat pada tahun 1539 Masehi dan kekuasaannya dilanjutkan oleh putra dari Sultan Babur, yaitu Nasiruddin Humayun. Nasiruddin Humayun adalah orang yang pemaaf. Beliau mengatur ulang tata pola kekuasaan dan pemerintahan dari kerajaan Mughal dengan membagi beberapa dewan. Pada masa itu, beliau berhasil menggagalkan pemberontakan dari Bahadur Shah selaku penguasa Gujarat. Akibat perbuatan Humayun tadi, beliau kabur dan mencari pertolongan kepada Tahmasp selaku pemimpin Daulah Syafiwiyah. Tahun 1555, beliau berhasil merebut kembali Daulah Mughal di Delhi, ibu kota India. Setahun berikutnya, beliau wafat dan dimakamkan di benteng Dinapana. Kekuasaannya pun dilanjutkan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar selaku putra dari Nasiruddin Humayun. Bab 2. Masa kemajuan Daulah Mughal tahun 1556 sampai 1712. Jalaluddin Muhammad Akbar atau kerap disapa Sultan Akbar yang membawa Mughal sebagai kerajaan besar yang mengalami banyak kemajuan dalam berbagai bidang, yakni dalam bidang militer, pendidikan, politik, seni, budaya, sosial, dan keagamaan. Akbar berhasil memperluas daerah kekuasaan Daulah Mughal sampai ke wilayah Ahmadnagar, Asirgar, Bihal, Sithor, Sundal, dan masih banyak lagi. Akbar juga telah berhasil menguasai gerbang kota Kabul sebagai gerbang menuju Turkistan dan gerbang Kahandat sebagai gerbang menuju Persia. Beliau wafat pada tahun 1605 Masehi dan digantikan kekuasaannya oleh Jahangir. Jahangir memimpin Mughal dan dengan didukung kekuatan militer yang besar sehingga jarang terjadi pemberontakan antara Daulah Mughal dengan daulah lainnya. Sultan Jahangir meninggal pada 1628 Masehi dan digantikan oleh putranya yaitu Shah Jahan. Setelah kepemimpinan Jahangir usai, kepemimpinan dilanjutkan oleh beberapa pemimpin lain. Di antaranya adalah Shah Jahan, Sultan Aurangzeb, dan Bahadur Shah. Pada masa Aurangzeb, terjadi sebuah peristiwa penting, yakni upaya Sultan Aurangzeb untuk mengembalikan keberadaan syariat Islam yang sebelumnya sudah mulai pudar karena kebijakan Sultan Akbar yang nasionalis. Selanjutnya, kepemimpinan dilanjutkan oleh putra Aurangzeb, yakni Bahadur Shah. Pada masa ini terjadi banyak pertempuran saudara dan kekisruhan politik. Sebab itu, banyak daerah bagian dari Mughal yang menyatakan merdeka. Bahadur meninggal karena sakit. Bab 3. Merosotnya Daulah Mughal 1712 sampai 1837. Pada masa ini, Daulah Mughal dipegang oleh beberapa penguasa, di antaranya itu Jahandar Shah yang memimpin selama 1 tahun, Muhammad Fakhruqishar yang memimpin selama 6 tahun, Rafi Utterojat yang memimpin selama 4 bulan, Shah Jahan II yang memimpin selama 3 bulan, Muhammad Shah atau Rosan Akhtar yang memimpin selama 29 tahun, dan 5 pemimpin lainnya. Bab 4. Kehancuran Mughal 1837 sampai 1857 Masehi. Mirza Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar atau Bahadur Shah II ini adalah penerus dari kerajaan Mughal. Pada periode ini, Daulah Mughal mengalami kehancuran. Bahadur Shah II diasingkan ke Burma oleh Inggris karena tidak menyepakati konsensus yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sebelumnya, yaitu Fakhruqishar dengan pihak Inggris yang memang ingin bertujuan untuk menempati tanah India. Dengan begitu, berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal India dan penguasaan Inggris terhadap India semakin meluas. Kesimpulan: dari kisah tentang berdirinya Daulah Mughal sampai kehancuran Daulah Mughal di atas, kita bisa mengambil beberapa keteladanan Daulah Mughal, yaitu adalah tekad dan kegigihan yang kuat. Daulah Mughal dikenal sangat gigih dalam berbagai aspek.
Yang saya tahu, Daulah Mughal memiliki kegigihan luar biasa pada bidang penataan pemerintahan dalam menerapkan kebijakan negaranya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Sekian kisah tentang Daulah Mughal. Subscribe channel ini jika bermanfaat, like video ini jika kalian suka, dan nyalakan lonceng untuk melihat pembahasan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.